Dominasi teknologi atas budaya adalah ilusi. Perangkat lunak mesin mungkin mengglobal, namun perangkat lunak pikiran yang menggunakannya tidak. Begitulah kata Gerd Hofstede 2010. Hal ini mungkin selaras dengan perkembangan media sosial yang tidak linear dengan perkembangan penggunanya, khususnya semenjak pandemi COVID-19 yang tiba-tiba mengubah pola hidup masyarakat, di mana tadinya aktivitas dilakukan secara langsung dan kolektif menjadi bergantung kepada teknologi dan jaringan internet, dan individualis. Kondisi yang mendadak dan tidak disertai kesiapan individu dalam menanggapi teknologi akhirnya dapat mendorong seseorang merasa nyaman hidup dalam masyarakat semu yang hadir dalam sosial media. Berikut kami tampilkan contoh dari pengalaman kami yang kami refleksikan mengenai dampak media sosial. Halo, nama saya Liora. Di sini saya akan menceritakan pengalaman dampak dari sosial media terhadap perilaku konsumtif. Ketika masa pandemi dimulai, kegiatan pemenuhan kebutuhan dan pembelian kebutuhan tidak dapat lagi dilakukan secara offline dengan bebas. Juga didukung dengan tren belanja online, di sosial media yang menawarkan kemudahan di tengah masa pandemi, akhirnya saya mulai menggunakan aplikasi belanja online untuk membeli barang yang saya butuhkan. Meskipun sebelumnya saya tidak pernah terlalu bergantung pada aplikasi belanja online. Namun, seiring berjalannya waktu, urgensi membeli barang secara online yang didasari untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi berubah menjadi sebuah keinginan untuk kepuasan semata. Saya berakhir dengan membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena rasa ingin. Hal ini disebabkan karena kepuasan ketika menerima barang yang dibeli tidak lebih besar dari kepuasan ketika mengeluarkan uang, sehingga tidak ada sedikit pun rasa bersalah ketika mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Hingga saat ini, saya sudah berusaha untuk lebih mengendalikan diri dengan mengatur keuangan dan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Halo, nama saya Agnes Evi. Sekarang saya ingin menceritakan perilaku konsumtif yang timbul dari penggunaan media sosial yang berlebihan yang terjadi pada saudara saya. Kegiatan yang terbatas akibat pandemi membuat saudara saya semakin sering menggunakan sosial media. Semenjak pandemi, saudara saya semakin mengidolakan seorang public figure karena akses yang mudah dan idolanya saat itu sedang aktif-aktifnya menggunakan platform digital seperti media sosial. Ia setiap hari seakan-akan wajib memantau akun sosial media idolanya. Saking ia mengidolakan orang tersebut, apapun barang yang di-endorse atau direkomendasikan sang idola di sosial medianya, ia berusaha untuk membeli dan mencobanya, walaupun dia tidak membutuhkan barang tersebut. Untungnya, dia mempunyai keluarga yang selalu berusaha mengingatkan dan menasihati dia tentang bahaya penggunaan sosial media apabila tidak ditanggapi dengan bijak. Halo teman-teman, saya Pavel dan saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif media sosial yaitu FOMO. Media sosial kini menjadi platform untuk menjangkau banyak orang dengan serentak tanpa bertatap muka. Dengan itu, beberapa pengguna media sosial memakai platform tersebut untuk mempromosikan event. Dulu, banyak sekali teman-teman saya yang mengikuti acara-acara yang dipromosikan di media sosial. Beberapa di antaranya yang merupakan event hiburan malam. Pada saat itu, anggapan mereka adalah mengikuti acara-acara itu membuat mereka eksis. Namun, mereka justru menjadi ketagihan dan menghabisi uang dan waktu mereka dalam acara-acara ini. Saat dihadapi situasi seperti ini, alangkah baiknya kita menimbang prioritas kita atas apa yang kita anggap penting dan sepele. Meskipun teman kita mengikuti acara tersebut, bukan berarti kita juga harus ikut serta agar bisa bergaul dengan mereka. Halo, nama saya Alisa dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya dengan sosial media. Saya memiliki teman yang merupakan artis digital yang mempublikasikan karyanya di sosial media. Dia seringkali melakukannya di platform Instagram. Setelah setahun, dia terus melakukan hal ini. Ternyata followersnya hanya bertambah sedikit, dan dia merasa kemampuan menggambarnya tidak pernah meningkat, sehingga frustasi dan hampir tidak ingin meneruskan hobinya.
Seringkali dia merasa ingin terus belajar menggambar untuk membaik, tapi ketika melihat hasil orang lain, dia langsung kehilangan motivasi dan menjadi malas menggambar. Saya rasa hal ini terjadi karena dia sering membandingkan kemampuan artis lain dalam Instagram yang menjadi sangat mudah diakses dengan dirinya sendiri, sehingga merasa tidak percaya diri. Apalagi dengan algoritma yang terkadang tidak menguntungkan bagi banyak artis baru, sehingga seninya tidak tersebar ke banyak orang. Untungnya teman saya juga memiliki beberapa orang yang dekat dengan dia, yang terus mendorongnya untuk terus melakukan hobi menggambarnya itu. Dia mencoba untuk mengurangi melihat gambar orang lain dan bahkan mematikan tampilan likes untuk diri sendiri supaya tidak kehilangan semangat. Sekarang teman saya sudah bisa menjual beberapa gambarnya dan terkadang mendapatkan komisi untuk menggambar. Halo, nama saya Diana dan saya akan berbagi pengalaman tentang media sosial. Dan selama pandemi COVID-19, sejak akhir SMA sampai semester 2 perkuliahan, semua hal dilakukan secara online. Salah satunya proses pembelajaran. Di masa-masa tersebut, saya memegang gadget selama hampir 24 jam. Entah itu untuk mengerjakan tugas, sibuk meeting online, ataupun hanya membuka media sosial. Awalnya, berselancar di media sosial merupakan hal yang menyenangkan bagi saya, khususnya di aplikasi Instagram. Di sana kita bisa melihat foto, video yang orang bagikan. Satu hal yang saya sadari, hampir semua postingan itu mengenai momen-momen bahagia ataupun pencapaian tiap orang. Awalnya saya senang melihatnya. Lama-kelamaan, saya memiliki ekspektasi tinggi agar dapat memiliki pencapaian seperti mereka, entah dari sisi akademik maupun non-akademik. Pada akhirnya, beban ekspektasi tersebut berbalik menjadi sebuah masalah bagi saya sendiri. Saya mengalami stres. Stres berusaha mengejar apa yang bisa mereka capai. Saya meninggalkan kehidupan sosial saya dan berfokus untuk mengembangkan diri secara tidak sehat. Sampai akhirnya, saya menerima nasihat dari ibu saya bahwa semua hal butuh proses. Jalan setiap orang berbeda-beda dan taraf kesuksesan setiap orang pun berbeda. Setelah menyadari semuanya, saya memutuskan menghapus media sosial Instagram. Sampai saat ini, saya hanya memiliki satu akun Instagram untuk kepentingan mata kuliah dan organisasi saja. Halo, perkenalkan saya Jenny Saptia Nathaniel. Sekarang saya akan menceritakan dampak media sosial terhadap pola hidup atau lifestyle yang saya sendiri alami. Kehidupan di masa pandemi yang mengharuskan saya untuk berdiam di rumah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan saya mulai aktif bermain sosial media, terutama TikTok. Bahkan, jika dilihat di pengaturan handphone atau gadget saya, waktu yang saya habiskan ketika memainkan platform TikTok mencapai 12 jam lebih dalam sehari tanpa melakukan aktivitas lain yang jauh lebih produktif di hari yang sama. Sebelum masa pandemi dimulai, awalnya jujur, saya tidak tertarik dengan bermain sosial media, meskipun sudah disarankan dan diajak oleh teman-teman saya. Karena saya sendiri tidak ada waktu disertai kesibukan tugas-tugas dari sekolah. Akan tetapi, saat pandemi terjadi, waktu kosong atau kegabutan saya meningkat secara drastis. Dan ditambah rasa malas untuk melakukan apapun yang menyebabkan saya menghabiskan waktu sehari-hari memainkan sosial media, terutama TikTok. Sampai sekarang, saya masih mencoba untuk memperbaiki kebiasaan buruk ini, di mana lockdown sudah selesai, dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pola hidup saya sebelum pandemi mulai muncul. Dan saya gunakan kesempatan tersebut dengan seefisien mungkin. Ketika saya bertekad dan berambisi untuk dapat mengontrol diri, tanpa disadari, waktu yang saya habiskan dalam bermain platform TikTok mengurang sedikit demi sedikit. Hal yang paling penting atau krusial yaitu kemauan dari diri yang mau berjuang untuk berubah dan tidak mengisolasikan diri dari lingkungan sekitar, dan mulai berbaur kembali dengan masyarakat sebagaimana seorang makhluk sosial. Hai, saya David Yanturi. Pada era pandemi, semua kegiatan belajar dan perilaku saya sebagai seorang yang terpelajar mengalami transisi dan adaptasi dari luring, di mana saya dapat belajar secara langsung di kelas dan berinteraksi dengan teman sebaya saya, beralih menjadi daring yang membuat saya mengalami keterbatasan diri dalam memaksimalkan potensi saya. Akibatnya, saya pun mengalami perubahan kehidupan dalam diri saya, di mana saya harus memaksimalkan seluruh layanan daring yang tersedia di Google Play Store, seperti sosial media dan layanan telekomunikasi. Layanan sosial media tersebut membuat saya menjadi tidak disiplin terhadap diri sendiri.
Hal ini jelas dilakukan oleh saya sendiri selama masa pandemi tahun 2020 hingga 2022 yang lalu, di mana saya sangat adiksi untuk membuka sosial media setiap harinya. Rata-rata saya membuka dan bermain sosial media yang saya miliki selama 6 jam 30 menit. Belum lagi, ketagihan saya pada sosial media juga ditambah dengan rasa keingintahuan saya yang sangat besar, sehingga saya menjadi seorang yang tidak mau ketinggalan terhadap semua informasi yang beredar dalam wilayah Unpad. Hal ini membuat saya merasakan sangat kecapean dan sangat bosan terhadap rutinitas saya selama pandemi. Contoh-contoh yang dipaparkan tadi memperlihatkan bahwa tidak adanya kesiapan pengguna media sosial dalam menanggapi perkembangan teknologi dapat merubah diri seorang manusia. Media sosial pada awalnya merupakan alat untuk mempermudah kegiatan manusia dalam menjawab situasi-situasi tertentu, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi 3 tahun yang lalu. Sehingga, sebagaimanapun seharusnya alat digunakan untuk mempermudah, bukan untuk memperalat penggunanya. Semua orang memiliki caranya sendiri untuk memastikan tidak merubah dirinya secara negatif karena sosial media. Ada yang mengurangi waktunya secara online, memberikan restriksi kepada dirinya sendiri, atau mengandalkan orang-orang di sekitarnya untuk mengingatkan diri akan apa tujuan awalnya saat menggunakan teknologi yang dengan mudah dapat memperalat penggunanya. Hal yang paling penting untuk diingat adalah cara memilah secara teliti hal apa yang baik dan hal apa yang tidak. Juga memahami bagaimana menggunakan sosial media dengan efektif dan efisien. Harus diingat juga bahwa sosial media bukanlah kehidupan nyata dan tidak apa untuk meninggalkannya sementara untuk mengembangkan diri sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih.